Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film aksi perang berjudul The Battle of John Sari. Film ini berlatar belakang tahun 1950 selama perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jenderal MacArthur mengerahkan serangan pengalihan di Wonsan, Chungmunjin, Kunsan, dan John Sari. Sehari sebelum peristiwa yang dikenal sebagai pendaratan di Chun, sebuah kapal bernama Mons and Hertz menuju pantai John Sari, membawa total 772 tentara pelajar. Kapal tersebut berlayar melewati perairan yang ganas karena badai. Nyeongjin memberitahu pemilik kapal bahwa jarak pandang terlalu rendah. Dia berkomentar bahwa ini adalah hari terburuk untuk rencananya dan dia seharusnya menunggu setelah badai. Nyeongjin berpendapat bahwa mereka seharusnya tiba lebih awal tetapi malah membuang waktu 1 hari di pelabuhan. Kami menemukan dek Willow berisi para prajurit pelajar yang belum berpengalaman, yang sebagian besar dari mereka muntah-muntah karena mabuk laut. Haraidan berkomentar bahwa mabuk laut pasti akan membunuh banyak dari mereka sebelum komunis melakukannya. Sambil melihat dia mengotak-atik senapannya, Haraidan mengungkapkan kepada Gaete bahwa dia mendengar ayahnya adalah seorang pemburu sehingga dia harus terbiasa menembakkan senjata. Gaete setuju tetapi membantah bahwa menembak binatang berbeda dengan membunuh manusia. Hal ini membuat Harai bingung dan karena dia percaya bahwa semua orang adalah binatang. Chen Yeon mengungkapkan dengan lantang bahwa Daeguboy tidak pernah membuat perahu, itulah sebabnya mereka sakit. Dia bertanya pada Sumpil dari mana dia berasal yang dijawab oleh orang itu adalah Janongpo. Ternyata dia adalah seorang pembelot Korea Utara. Mereka lari ke Korea Selatan karena keluarga mereka, Mel, diambil alih oleh Trucks. Seorang diplomat Amerika bertanya kepada Magi bagaimana dia tahu tentang pendaratan di Incheon dan dia menjawab bahwa tidak banyak koresponden yang tidak mengetahuinya. Dia berkomentar bahwa dia berharap komunis tidak terlalu banyak tahu karena jika Incheon gagal maka S akan menyerah pada Korea Selatan. Nyeonjin mengakui bahwa kapal perang dan pesawat tempur seharusnya menyerang terlebih dahulu baru kemudian mendarat di pantai. Dia memohon kepada pemilik kapal untuk mempertimbangkan kembali sikapnya. Jika mereka tidak mencapai Zangsari sebelum matahari terbit, maka mereka bisa menganggap pertempuran berakhir bahkan sebelum dimulai. Pemilik kapal mengkritik mereka yang berkuasa karena mengirim tentara pelajar ketika mereka tidak siap. Magi berjalan di samping Jenderal Stevens membela kasus tentara pelajar yang menuju Zangsari. Dia menunjukkan bahwa ada pasukan Amerika yang berpengalaman di semenanjung itu, jadi mengapa mereka mengirim anak-anak untuk bertempur melawan tentara Korea Utara? Dia memberitahunya bahwa 786 tentara Amerika tewas pada malam sebelumnya saat mencoba mempertahankan garis sungai Noktong sehingga dia memintanya untuk memberitahunya siapa yang harus dia kirim. Dia tidak dapat menjawab, namun bertanya apakah para tentara pelajar itu tahu bahwa mereka sedang dalam misi bunuh diri. Mereka berlabuh di bulan yang tertutup di pantai. Nyeonjin masih berusaha menghubungi Andy Chot untuk meminta bantuan, namun tidak mendapatkan apa-apa. Tentara Korea Utara sudah menunggu mereka dan segera mengebom kapal tersebut. Kapal berguncang dan para tentara pelajar menjadi histeris. Beberapa orang segera dikerahkan tetapi karena Korea Utara mengantisipasi mereka mulai menembak. Mereka tidak bisa melanjutkan atau mereka semua pasti akan mati. Awak kapal dan Sanpil secara sukarela pergi ke pantai dan menambatkan tali agar mereka dapat mencapai pantai Zangsari dengan lebih mudah. Ketika beberapa tentara pelajar mencapai pantai, mereka berteriak menyerang dan berlari melewati ranjau darat yang akan berpasir. Beberapa dari mereka terkena ranjau darat atau peluru. Semuanya kacau balau. Banyak dari mereka yang terbunuh atau terluka akibat serangan gencar tersebut. Pendukung udara tiba dan mulai menjatuhkan bom ke arah musuh. Mereka berkumpul kembali. Keesokan harinya, Nyeonjin memerintahkan tim operasi khusus untuk mengapit penembak mesin koala yang berada di atas bukit. Kompi ketiga dan keempat harus bergerak untuk melakukan pengalihan sementara sisa pasukan lainnya melakukan perlindungan. Taesok memberitahu Nyeonjin bahwa dia akan mengambil sisi kiri sampai ke Koa Fusing untuk membawa salah satu tentara pelajar bersamanya. Shanyeon memerintahkan Gaetai dan Sanpil untuk menemaninya sementara Haryeon menjadi sukarelawan karena ia mengklaim bahwa ia adalah penembak terbaik dan pelari tercepat selama pelatihan. Tugas Gaetai adalah membunuh penembak senapan mesin sementara yang lainnya melindungi tembakan. Dia berhasil membunuh penembak mesin tersebut dalam satu tembakan. Sementara itu, Taesok membunuh penembak mesin lainnya dengan sebatang dinamit. Shanyeon memberi isyarat kepada Myeonjin bahwa semua penembak mesin telah mati sehingga Myeonjin memerintahkan sisa batalion untuk menyerang penuh. Tentara Korea Utara berusaha mundur tetapi dicegat oleh sisa batalion. Mereka yang tersisa menyerah karena kewalahan menghadapi tentara pelajar. Dataran tinggi berhasil diamankan.
Semua orang kembali ke pantai untuk mengumpulkan rekan-rekan mereka yang terbunuh serta mengambil barang-barang mereka. Sanpil menemukan dan membaca sebuah surat. Ternyata beberapa tentara Korea Utara adalah mahasiswa Korea Selatan yang diculik dan dipaksa mengenakan seragam militer Korea Utara. Mereka dibawa ke garis depan untuk bertempur. Magi mewawancarai Chunbong tentang Yang Jun, disebutkan bahwa ia lulus dari Akademi Militer Korea dan hanya bekerja untuk informasi dan pendidikan pasukan. Magi bertanya jika memang demikian, mengapa dia ditugaskan untuk memimpin serangan terhadap Jang Sari. Chunbong menjawab bahwa dia menjadi sukarelawan setelah mendengar cerita dari tawanan perang komunis, Pao. Magi melanjutkan jika para tentara pelajar berhasil menyelesaikan pelatihan mereka sebelum ditugaskan. Dia sekarang bertanya tentang artikel Magi yang dia hindari. Dia malah bertanya bagaimana pasukan di Jang Sari akan didukung. Dia membantah bahwa jika pendaratan Incheon gagal, semuanya akan berakhir. Dia menuduhnya tidak memiliki rencana untuk mendukung serangan itu dan dia menangkis tuduhannya dengan menyalahkan Yang Jun jika serangan itu gagal. Malam itu, setelah memperbaiki radio, Meng Jun mencoba menghubungi markas lagi namun tidak berhasil. Chen Nayan memberitahunya bahwa sebelum mundur, ia telah mendengar salah satu radio Korea Utara dan menyebutkan bahwa 2 resimen mereka akan berangkat dari Pahang keesokan harinya, termasuk 4 tank. Yang Jun memutuskan untuk menyerang resimen yang datang daripada menunggu mereka tiba. Mereka akan menutup terowongan untuk mengulur waktu sampai kapal evakuasi tiba. Mereka akan menanam bahan peledak buatan Soviet yang mereka sita dari tentara Korea Utara. Kembali ke markas, mereka mengetahui bahwa pendaratan Incheon berhasil. Saat merayakannya, seorang tentara lain mengumumkan bahwa 2 resimen dari tentara divisi kelima Korea Utara sedang menuju Jang Sari. Jenderal Stevens memberitahu Magi bahwa Angkatan Laut AS memang mengirimkan kapal untuk mereka yang berada di Jang Sari setelah mengetahui bahwa pendaratan Incheon sukses. Namun, karena cuaca, mereka kembali. Magi menunjukkan bahwa mereka yang berada di Jang Sari tidak akan bertahan lama. Dia berjanji bahwa dia akan memastikan tidak ada orang yang tidak perlu mati di pantai itu, tetapi itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan mengingat situasi saat ini. Hahrian menemukan sebuah pisau dan dalam perjalanannya untuk mengambilnya tanpa sengaja menginjak ranjau darat. Jai Tai memanggil Tai Sok yang menebak bahwa ranjau itu jatuh saat tanah bergerak. Ia menyuruh yang lain untuk mundur lalu menyuruh Hahrian untuk mengangkat kakinya agar Tai Sok dapat menginjaknya. Hahrian menolak namun Tai Sok mengatakan bahwa itu adalah perintah. Mereka pun berganti posisi. Dia mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah ranjau tank dan memerintahkan Hahrian untuk membawanya. Saat mereka sampai di terowongan, Yang Jun menugaskan Getai untuk menjadi pengintai sementara yang lain mulai menyiapkan bahan peledak. Tidak lama kemudian, Getai menemukan resimen Korea Utara yang masuk dan berlari untuk memberitahu Yang Jun. Saat mengungsi, Hahrian menemukan sebuah detonator yang terlepas. Tai Sok memerintahkan Hahrian dan yang lainnya untuk pergi agar ia dapat memperbaikinya sendiri. Tanpa waktu untuk melarikan diri, Tai Sok tidak punya pilihan selain menghadapi musuh yang datang. Dia berpura-pura memimpin mereka menuju kamp musuh. Ia berhenti di dekat bahan peledak dan memberi isyarat pada Yang Jun untuk meledakannya, namun pria itu menolak sebelum ia menyingkir. Tai Sok yang kesal berbalik ke arah musuh dan mulai menembaki mereka. Yang Jun tidak punya pilihan selain meledakkan bahan peledak tersebut karena Tai Sok tertembak dan terbunuh. Setelah ledakan, tentara Korea Utara melarikan diri namun langsung ditembaki oleh tentara pelajar. Mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju dan dengan ruang yang kecil di terowongan, tentara pelajar dengan mudah mengalahkan mereka. Jong Yu terluka dan seorang petugas medis mencoba untuk memeriksa cederanya namun dia menolak. Sebagai gantinya, Sanpil menawarkan bantuan. Mendok dan Jong Yu tidak dapat menatap matanya saat ia mengobati Jong Yu. Mendok mengakui bahwa Jong Yu sebenarnya adalah seorang gadis. Dia bertukar kelamin dengan saudara kembarnya karena dia adalah anak laki-laki pertama dalam keluarga setelah 7 generasi dan diberitahu oleh ayahnya untuk melakukan pergantian kelamin. Jong Yu menyangkal hal ini dan bersikeras bahwa itu adalah idenya. Dia memohon kepada Sanpil untuk tidak melaporkannya. Ketika mencoba mencari makanan untuk para prajurit pelajar lainnya, Sanpil bertemu dengan Jaipil, sepupunya. Setelah reuni yang emosional, Jaipil mengungkapkan kepada tentara Korea Utara lainnya bahwa Sanpil telah pindah ke selatan bersama keluarganya. Sanpil setuju namun mengaku akan kembali tak lama kemudian. Tentara Korea Utara lainnya mulai mencurigainya. Saat mereka berdiri, Harian dan yang lainnya keluar dari bayang-bayang dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka bergerak. Sanpil memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya karena mereka tidak boleh bersuara. Mereka membawa para tentara Korea Utara dan juga Jaipil dan membawa mereka jauh ke dalam hutan.
Harian sudah cemburu pada Sanpil sejak awal dan mulai menuduhnya sebagai mata-mata saat dia menyarankan agar mereka mengikat tentara Korea Utara dan meninggalkan mereka di sana. Harian menolak dan membuat spekulasi lebih lanjut tentang kesetiaan Sanpil. Harian mengancam akan membunuh Jae-pil dan membuat semua orang teralihkan perhatiannya. Salah satu tentara Korea Utara melarikan diri. Harian menembaknya dan Jae-pil merebut pistol darinya dan memperingatkan mereka bahwa ia akan membunuhnya juga. Jae menembaknya di bagian leher. Pagi hari Jae-pil, Sanpil akhirnya memberitahu mereka mengapa dia mendaftar. Seluruh keluarganya dibom dalam perjalanan ke Korea Selatan dan hanya dia yang selamat. Dia ingin membalas dendam atas kematian mereka. Sebagai persembahan perdamaian, Harian menawarkan sebuah kentang kepada Sanpil. Dia berbagi cerita tentang menjadi anak kelima dari 11 bersaudara. Dia dibesarkan oleh kerabat yang tidak memiliki anak sendiri. Dia kembali saat berusia 7 tahun, namun dia mengklaim bahwa mereka tidak pernah menyukainya karena dia tidak dibesarkan bersama saudara-saudaranya. Mereka memperlakukannya secara berbeda. Dia berharap untuk kembali sebagai pahlawan dan diperlakukan seperti keluarga. Jatah tempur akhirnya tiba keesokan harinya dan semua orang merayakannya. Nyeongjun memberitahu mereka bahwa kapal evakuasi akan tiba keesokan harinya, namun tentara Korea Utara juga dalam perjalanan untuk menyerang mereka lagi. Seperti yang diharapkan, tentara Korea Utara tiba sementara kapal evakuasi yang membawa Jenderal Stevens dan Maggie masih jauh dari pantai. Nyeongjun mengirimkan suar untuk memberitahu mereka bahwa tentara Korea Utara juga telah tiba. Artileri di kapal evakuasi memberikan perlindungan saat para tentara pelajar berlari ke pantai. Nyeongjun menghubungi mereka dan meminta mereka untuk mendekat, namun mereka menolak. Mereka mengerahkan perahu pendaratan tapi hanya itu yang paling dekat yang bisa mereka dapatkan sehingga sisanya harus berenang. Tank-tank Korea Utara memfokuskan senjata mereka pada tentara pelajar yang berlari ke pantai. Mereka yang bisa naik ke perahu pendaratan segera ditarik ke dalam kapal saat mereka menutup dermaga. Nyeongjun memerintahkan mereka untuk tidak menutupnya. Kembali ke pantai, lebih banyak tentara pelajar yang berebut untuk melarikan diri saat ditembaki oleh pasukan Korea Utara. Nyeongjun menuju anjungan dan meminta mereka untuk membuka dermaga lagi. Kapten kapal menolak karena air laut sedang surut. Dan mereka harus segera pergi. Shan Yeong memerintahkan setiap prajurit pelajar untuk melarikan diri sementara para kader harus tinggal dan mencoba untuk menutupi tembakan. Harian kembali untuk membantu para kader dan memberikan Sanpil sebuah surat yang ditujukan untuk keluarganya. Sanpil memutuskan untuk tetap tinggal dan memerintahkan Menduk untuk memberikan surat tersebut. Gaetae, Jong-u, dan Menduk melarikan diri bersama yang lainnya. Saat mereka menaiki kapal, tali yang dipegang Jong-u terlepas dan dia hampir jatuh. Menduk meraihnya dan memintanya untuk berpegangan, namun dia sudah terlalu lemah karena lukanya. Dia melepaskannya saat Jenderal Stevens memerintahkan kapten untuk menyalakan mesin. Para kader sudah mati. Hanya tinggal Sanpil dan Harian yang tersisa. Tentara Korea Utara semakin mendekat. Harian bertanya apakah mereka bisa pulang dan Sanpil menjawab bahwa mereka bisa. Sanpil berdiri untuk menembaki mereka yang mendekat namun terbunuh setelah melepaskan satu tembakan. Harian menarik pin pada granat yang dipegangnya dan melemparkannya ke arah kotak bahan peledak yang ada di dekatnya. Ledakan besar tersebut juga membunuh tentara Korea Utara yang mendekat. Kita mengetahui bahwa Em Jung-jun yang harus bertanggung jawab atas kegagalan pertempuran di Zangsari dan banyaknya tentara pelajar yang menjadi korban. Jenderal Stevens memberitahu Maggie yang tidak percaya akan keputusan tersebut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memastikan dunia mengetahui apa yang terjadi di Korea. Tetapi Jenderal Stevens mengatakan kepadanya bahwa semua yang dilakukan di Korea dilakukan untuk melindungi cara hidup Amerika. Film ini diakhiri dengan seorang pria tua duk yang kembali ke pantai Zangsari, memanggil teman-temannya yang telah meninggal, dan mengenang segala sesuatu yang terjadi saat mereka berada di sana. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.